Shalom. Hati sahabat semuanya. Saya ucap terima kasih kepada Brother Teguh yang tadi menyampaikan tips kesehatan dan juga berbagai lagu yang sangat indah. Saya membayangkan kalau di surga juga mungkin iramanya seperti itu ya. Ya, suaranya indah sekali ya. Ya, saya tidak tahu namanya siapa gitu, tapi very good ya, very nice. Thank you atas lagunya. Oke, sebelum saya mulai khotbah, saya ingin tanya terlebih dahulu. Siapa di sini ingin masuk surga? Siapa? Siapa ingin masuk surga? Kayaknya masih ada yang ragu-ragu ya, kelihatannya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa bertemu di surga ya, amin. Amin. Ya. Nah, tapi pertanyaan berikutnya, apakah kita sudah memiliki karakter atau tabiat yang diperlukan untuk masuk surga? Ya, tidak usah jawab sekarang ya. Kita merenungkan dalam hati kami masing-masing ya. Nah, saya ingin angkat topik ini mengenai karakter surgawi yang melalui pembahasan buku kecil ini. Ya, cuma 80 halaman tapi sangat powerful. Ada yang pernah dengar namanya Dwight L. Moody? Ya, penulisnya adalah Dwight L. Moody. Itu seorang penginjil dari Amerika Serikat yang hidup di abad ke-19, ya, dan dia membawa ratusan ribu kepada Yesus Kristus. Jadi dia itu benar-benar tahu apa yang dibicarakan ya. Nah, kita melihat judulnya adalah Daniel, Man of God, Being a Man of Character in a Babylon World. Cocok ya menurut saya. Kira-kira dunia sekarang mirip dengan Babylon dulu nggak? Mirip nggak? Apakah banyak orang menyembah berhala nggak? Banyak. Entah itu menyembah uang, menyembah sports, ya, olahraga, menyembah makanan, menyembah hobi yang dilakukan apa saja. Ya, banyak sekali penyembahan berhala. Jadi kalau kita misalnya melihat Daniel, ya sama dengan kita juga hidup di Babylon istilahnya. Ya. Nah, Pengkhotbah 1 ayat 9 mengatakan apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Bukankah begitu? Seringkali kita melihat sejarah berulang. Apa yang terjadi dulu terjadi lagi di masa yang akan datang. Ya. Juga kita melihat ada paralel atau kesamaan antara apa yang terjadi di zaman Daniel dan apa yang terjadi di zaman akhir ini. Ya, di mana ada dua tes atau ujian yang harus dihadapi oleh Daniel dan ketiga kawannya, dan juga oleh kita sendiri di akhir zaman ini. Nah, mari kita melihat kira-kira tes apa aja yang harus dihadapi oleh Daniel dan ketiga kawannya dan juga oleh kita. Kita membaca di Daniel 1 ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Diminta dialah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka dari situ kita kesimpulan, tes pertama apa? Tes pertama adalah makanan atau kita sebut kesehatan secara umum, ya. Nah, kenapa Daniel dan ketiga kawannya ini begitu berani menolak santapan raja? Kenapa? Harus berani nggak? Berani kan? Karena kita tahu pada awalnya Raja Nebukadnezar sangat kejam. Dia tidak segan-segan untuk membunuh orang. Kalau dia tidak suka, ya sudah bunuh aja. Ya, dia mungkin pikir, oh berani aja ya orang Yahudi ini ya. Kita udah bawa mesin, udah kasih makan enak, minum enak, malah nggak mau. Ya kan? Makanya mereka juga sebetulnya mengambil risiko yang sangat besar. Mereka bisa dibunuh. Ya. By the way, ada yang tahu nggak di sini? Artinya dari nama Daniel itu sendiri apa? Kalau kita melihat di Alkitab itu seringkali nabi-nabi itu punya nama yang punya artinya. Ya. Nah, apa artinya dari Daniel? Ada yang tahu nggak?
Kira-kira begitu ya. Ya, kalau kita melihat ya, nama Daniel berarti Tuhan adalah hakimku. Tuhan adalah hakimku. Masyarakat atau sesama manusia bukanlah hakim saya, tetapi Tuhan. Jadi Daniel menganggap dirinya bertanggung jawab kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya. Berarti Daniel mempunyai prinsip-prinsip berasal dari mana? Berasal dari firman Tuhan, dari Alkitab, bukan dari manusia, bukan. Jadi untuk Daniel yang penting adalah apa kata Tuhan, bukan apa kata manusia. Ya. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih sering terpengaruhi atau mungkin terintimidasi oleh apa yang dikatakan oleh sesama manusia? Bagaimana? Coba direnungkan sendiri aja ya, bisa dijawab ya. Nah, bagaimana tes untuk kita? Tes makan atau tes kesehatan? Ya, mungkin di antara kita di sini masih ada yang bergumul dengan apa yang dimakan dan apa yang diminum. Ya, mungkin masih ada yang makan banyak daging di antara kita, apalagi daging haram. Ya, saya kenal secara pribadi masih ada orang yang makan babi atau bahkan anjing. Ya, di daerah Manado dan sebagainya saya dengar masih suka makan anjing di situ. Ya, atau cumi, udang, kepiting dan sebagainya. Ya, banyak ya. Daging haram kita tahu ya. Atau mungkin masih juga ada yang minum kopi, teh, soda, atau bahkan alkohol. Nah, kalau demikian, kita minta bantuan sama siapa? Sama siapa? Sama istri kita, sama suami kita, sama teman kita? Tidak ya. Kita berpandang kepada Tuhan ya. Tuhan bisa mengubah selera kita, amin. Tuhan bisa mengubah gaya hidup kita. Ya. Asal kita juga punya niat. Kalau nggak punya niat juga ya cuma. Ya Tuhan, bantu saya ini masih makan ini, tapi saya sebenarnya tidak mau gitu. Tolong saya lah mengubah selera saya. Tapi dalam hatinya, ya sebenarnya saya nggak mau sih. Ya cuma aja, ya kan? Harus mau ya. Nah ada juga ini. Nah ini agak sensitif ya. Ya kita tahu sebagian orang itu ya ada dua hal sebetulnya saya ingin sampaikan mengenai krisis kesehatan atau pandemi yang terjadi belum lama ini. Mungkin ada sebagian tidak enak dengar apa yang saya akan sampaikan, tapi saya sampaikan aja. Karena the truth is the truth. Benar atau benar? Bukan begitu? Ya. Ya dulu waktu pandemi ada pendeta yang melarang anggotanya masuk gereja kalau belum divaksinasi. Nah, lalu saya menegurnya. Saya tanya, kok kenapa pendeta melarang orang datang ke gereja? Bukankah ini rumah Tuhan? Siapa saja boleh datang. Bukankah begitu? Nah, ia secara enteng menjawab, oh saya cuma mengikuti peraturan pemerintah. Oh, begitu. Makanya saya pikir dalam hati saya, kalau nanti di depan, dan ini pasti akan terjadi, hukum hari Minggu disahkan oleh pemerintah, berarti kita juga akan menyembah Tuhan pada hari Minggu, bukan pada hari Sabat. Kenapa? Ya karena peraturan pemerintah. Bukankah begitu? Kedua, ada juga dokter di gereja Advent yang pada saat pandemi malahan sibuk mengadakan seminar online untuk mempromosikan apa? Vaksin. Bukannya health message kita, bukan new start. Kita tidak boleh bilang bahwa kita tidak punya apa-apa. Kita punya health message, kita punya new start. Literaturnya banyak sekali kita punya. Kenapa kita nggak menggunakannya? Saya pikir ini peluang yang sangat disayangkan gitu. Kita buang begitu saja. Kalau seandainya waktu itu, waktu pandemi, kita mengedepankan health message kita, dunia akan melihat bahwa kita beda. Bukankah begitu? Tapi malah dokter-dokter sibuk itu mempromosikan vaksin.
akan dilakukan? Saya dicuekin aja. Gak pernah sekalipun saya dapat jawaban. Sampai saat ini. Tidak pernah ada permintaan maaf atau apa gitu. Oh ya maaf, banyak orang jadi sakit gara-gara saya gitu. Tidak ada. Tidak ada. Bahkan orang non-Advent, bahkan orang non-Advent seperti profesor terkenal ini di Jepang mengatakan hati-hati pada saat ini di seluruh dunia dibangun banyak pabrik mRNA. Ya, vaksin yang diproduksi oleh misalnya Pfizer, Moderna dulu gitu. Ya, bahkan di negara saya katanya sudah ada yang beroperasi. Ya, akhirnya dia berkata, jangan menerimanya ke dalam tubuh Anda. Tidak peduli apapun pandemi baru yang menimpa kita. Sekarang mungkin Anda sudah dengar beberapa hari yang lalu sudah ada istilahnya Mpox, monkeypox. Jadi mereka rupanya mau menyebarluaskan pandemi baru. Ya, ada aja ya. Jadi kesimpulan saya adalah hati-hati. Setan telah menyusup dalam gereja Advent. Setuju? Sudah menyusup dia. Kenapa? Karena dia benci sama umat sisa ini. Dia benci. Kalau bisa dia akan melenyapkan kita dari dunia ini. Betul nggak? Tapi dia bisa nggak? Tidak bisa. Karena Tuhan akan melindungi kita. Ya. Tapi ada. Jadi kita harus bijak dan juga cermat ya dalam menyikapi hal-hal seperti ini. Ya. Tetap kita memaafkan saudara-saudara kita. Pasti itu. Pasti. Ya. Tapi harus hati-hati. Nah, sebetulnya peranan kita pada akhir zaman ini sebagai umat sisa apa? Nah, dikatakan oleh Roma 2, bila mana agresi keagamaan menumbangkan kemerdekaan bangsa kita itu siapa? Ya, boleh dikatakan begitu ya. Memang quote ini, kutipan ini sebetulnya referensinya ke Amerika karena akan mulai di Amerika Serikat, tapi nanti akan juga berlaku di seluruh dunia ya. Mereka yang mau memperjuangkan kebebasan keyakinan akan ditempatkan pada posisi yang tidak menguntungkan. Kita semua tahu itu ya. Demi keselamatan mereka sendiri, sementara mereka mempunyai kesempatan, seharusnya ini penting, mereka menjadi cerdas dalam hal penyakit, penyebabnya, pencegahannya, dan pengobatannya. Makanya kita di gereja ini punya tips kesehatan. Betul nggak? Di gereja yang lain, saya tidak tahu mungkin ada, tapi saya belum pernah dengar ada. Ya. Dan mereka yang melakukan hal ini akan memperoleh lapangan pekerjaan di mana saja. Akan ada banyak sekali orang yang menderita, yang membutuhkan pertolongan, tidak hanya di antara mereka yang seimbang dengan kita sendiri, tetapi sebagian besar di antara mereka yang tidak mengenal kebenaran. Banyak orang sakit nggak zaman sekarang? Banyak sekali. Makanya bisnis yang paling menguntungkan pada saat ini apa? Rumah sakit dan obat-obatan. Bukankah begitu Pak Teguh? Itu banyak sekali. Makanya kita harus jadi apa pada akhir zaman ini? Tugas apa kita? Kita harus menjadi medical missionary, ya, atau misionaris medis atau kesehatan. Bukan berarti kita harus menjadi dokter atau perawat, tidak. Tetapi setidaknya kita bisa membantu orang kalau kita tahu penyakit, penyebabnya, pencegahannya, dan pengobatannya. Bukan begitu? Ya, itu tugas kita di akhir zaman ini yang berhubungan dengan tes pertama, tes kesehatan. White and Moody menambahkan sesuatu yang sangat-sangat penting. Ketika seseorang demi prinsip dan hati nurani melawan arus seluruh dunia, Tuhan menyertainya. Amin. Amin. Dan dia tidak perlu berhenti memikirkan apa konsekuensinya. Tuhan telah berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tabah hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Benar itu benar. Jadi pertanyaan untuk kita nih, apa? Apakah dunia mengasihi kita atau justru membenci kita?
kita, apakah mungkin ada yang salah dengan kita nggak? Coba direnungkan aja ya. Karena Yesus bilang apa? Dalam Yohanes 15:18 dia bilang apa? Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Jadi yakinlah pada akhir zaman ini, kalau misalnya dunia membenci kita, haleluya. Ya, haleluya. Mungkin kita melakukan sesuatu yang benar. Ya. Nah, apa tes kedua yang dihadapi oleh ketiga kawannya Daniel? Penyembahan. Apakah kita akan menghadapinya? Yes, we will. Mau tidak mau, kita pun akan menghadapinya di akhir zaman ini. Ya, saya tidak usah baca ya Daniel 3 ayat 4 sampai 6. Ya, tapi apa yang dilakukan oleh ketiga kawannya Daniel? Apa yang mereka lakukan? Mereka disuruh menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Kalau mereka dengar suara instrumen-instrumen tertentu, mereka harus menyembah. Mereka lakukan apa? Mereka menyembah patung itu? Tidak mau. Tidak mau. Ya. Mengapa mereka begitu berani melawan perintah dari Raja Nebukadnezar? Kenapa? Ini raja pada saat itu sebetulnya boleh dikatakan raja seluruh dunia. Ya, luar biasa kan keberaniannya. Nah, Dwight L. Moody mengatakan Tuhan dapat menjaga kita ketika kita melewati perairan. Apakah dia pernah melakukannya? Apakah Tuhan pernah melakukan itu untuk umat Tuhan? Di mana? Yunus adalah salah satu contohnya, betul sekali. Tapi contoh yang jauh lebih dahsyat apa? Musa yang melewati laut merah, itulah laut merahnya, luar biasa kan? Nah, Tuhan mampu menjaga kita saat kita melewati api. Ketika kawannya Daniel merasakannya, Tuhan ada bersama mereka di dalam apinya. Ya. Tuhan mampu menjaga kita asal kita mau apa? Membela Dia. Tuhan akan menjaga kita asal kita mau membela Dia. Hormatilah Tuhan, dan Tuhan akan menghormati Anda sendiri. Ya. Siapa yang menghormati aku akan dihormati. Ya, Samuel. Nah, apa yang harus Anda lakukan adalah berpihak kepada Tuhan. Amin. Jika Anda harus melawan seluruh dunia, ambillah sikap itu. Berani melakukan yang benar, berani menjadi benar, berani jujur. Biarlah konsekuensinya apa adanya. Mudah nggak untuk melakukan ini? Mudah nggak? Untuk melawan seluruh dunia. It's not easy. It's not easy. But that's what we have to do. Itu yang harus kita lakukan. Petrus saja, waktu dia menghadapi Mahkamah Agung, ya, di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29, dia mengatakan apa? Masih ingat? Dia bilang kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita siap untuk menghadapi tes penyembahan ini? Sejarah akan berulang kembali. It's gonna happen again. Kita suka atau tidak, mungkin kita sendiri masih akan menghadapinya. Ya. Agama palsu akan ditinggikan. Hari pertama dalam seminggu, hari kerja biasa, hari apa itu? Minggu ya. Yang tidak memiliki kesucian apapun akan ditetapkan seperti patung di Babel. Sama. Kita akan disuruh menyembah sesuatu yang palsu. Semua bangsa dan bahasa dan kaum akan diperintahkan untuk beribadah pada hari Sabat palsu ini. Ini adalah rencana setan untuk tidak memperhitungkan hari yang ditetapkan oleh Tuhan dan diberikan kepada dunia sebagai peringatan
penciptaan. Ketetapan yang menegakkan ibadah pada hari ini adalah untuk disebarluaskan ke seluruh dunia. Kadang-kadang ada orang mengatakan, ya tapi itu di Amerika kan? Itu di Amerika mah jauh. Ya, mana mungkin mereka akan menetapkan itu di seluruh dunia? Gak usah mikir jauh-jauh. Apa yang terjadi kemarin waktu pandemi? Mulai di Amerika juga kan? Amerika mengatakan, kita harus vaksin. Apa yang dikatakan Indonesia? Kita harus vaksin. Saya sudah 30 tahun di Indonesia. Saya tahu persisnya bagaimana nanti ke depannya. Ya, pasti akan begitu juga. Mereka adalah follower. Ya. Amerika mengatakan A, Indonesia juga akan mengatakan A. Akan sama saja. Ya. Nah ini dibicarakan ketetapan atau hukum apa ini yang dibicarakan? Sunday law, hukum hari Minggu. Kemarin saya dengar di gereja ini juga masih ada beberapa orang yang kurang jelas. Ya, hukum hari Minggu sebetulnya itu apa? Nah ini kan rencana setan ini, supaya seluruh dunia, semua manusia di dunia ini, ya, semua denominasi, agama apapun juga menyembah Tuhan pada hari Minggu. Tapi hari Minggu ini, hari Minggu yang benar, Sabat yang benar? Tidak. Nah, apa tanda yang berhubungan dengan hukum hari Minggu ini? Maaf ya, banyak tanya ya. Itu supaya saya tahu kamu tidur atau enggak gitu ya. Apa tanda yang berhubungan dengan hukum hari Minggu ini? Tanda binatang. Kita mau nggak peroleh tanda ini? Oh tidak, sama sekali tidak. Kita maunya apa? The seal of God. Kita maunya materai Tuhan ya. Nah bagaimana kita memperolehnya? Materai Tuhan dengan menyembah Tuhan pada hari Sabat, seperti kita lakukan pada saat ini. Ya. Mudah-mudahan kita kuat ya. Ya. Karena mungkin pada saat ini kita bilang, oh saya pasti itu hukum hari Minggu, saya tidak takut. Silakan, bring it on, ya. Tapi hati-hati ya. Nah Daniel pun seperti ketiga kawannya, dia menghadapi tes penyembahan. Ya. Tapi dia pun sama. Tuhan menyertainya dan dilakukan apa? Malaikat menutup mulut singa ya. Jadi dia selamat. Dwight L. Moody mengatakan 1000 kali lebih baik berada di gua singa bersama Tuhan yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip kita daripada di luar gua singa dan mempunyai uang tapi tidak punya prinsip. Benar nggak demikian? Benar kan? Tidak mudah untuk melakukannya, sekali lagi. Tidak mudah untuk melakukannya. Kalau kita dihadapkan dengan gua singa, bagaimana kita? Ya, itu yang dipikirkan kan? Apakah kita tetap setia pada Tuhan atau kita ikut dunia aja? This is something very difficult. Ya? Jadi apa yang dunia butuhkan pada akhir zaman ini? Dunia membutuhkan orang-orang seperti Daniel, ya, yang mau melakukan dan membela kebenaran. No matter what, apapun yang terjadi, dia akan membela kebenaran. Kalau kita pikir-pikir, sesungguhnya kalau kita ke surga, kita bawa apa? Kita bawa uang kita? Kita bawa mobil mewah kita? Kita membawa gelar-gelar kita? Tidak. Kita hanya membawa apa? Karakter surgawi ini. That's the only thing. Ya, itu saja yang kita bawa ke surga. Jadi itu yang perlu dipikirkan sama kita. Nah, untuk mengakhiri khotbah ini, saya pendek-pendek aja, ya, karena saya tahu
biasa nunggu tidak mau panjang-panjang ya. Ya. Oke. Nah ini kutipan yang sangat-sangat bagus. By the way, dari tadi saya kutip Ellen G. White, ya. Bukunya mungkin Anda sudah kenal ya, Maranatha. Ya ini bukunya sangat-sangat bagus. Saya rekomendasikan semua orang Advent itu membaca. Ini menceritakan apa yang akan terjadi di akhir zaman dan bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi ya apa yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Nah, dia mengatakan karakter yang baik merupakan suatu modal yang lebih berharga daripada emas atau perak. Setuju nggak? Karakter tidak bisa dibeli pakai apapun juga, ya kan? Itu tidak terpengaruh oleh kepanikan atau kegagalan. Dan pada saat harta benda duniawi bisa habis, itu akan terjadi. Oh yes, it will happen. Jadi Roh Nubuat pun mengatakan kalau nanti hukum hari Minggu disetujui, Roh Kudus akan memperingati kita. Ayo, jual rumah kamu, jual mobil kamu. Kenapa? Karena kalau tidak, ya kan, kita akan ada saatnya kita tidak bisa menjual lagi, dan itu akan menjadi beban untuk kita. Jadi saat kita masih bisa jual, nanti semuanya yang kita punya, ya kita jual. Karena akan diambil alih oleh orang lain, orang yang mengikut setan. Ya. Maka karakter itu akan memberikan keuntungan yang berlimpah-limpah. Nah ini yang penting. Integritas, ketubuhan dan ketabahan adalah sifat-sifat yang harus ditumbuhkan dengan sungguh-sungguh oleh semua orang. Karena mereka membekali pemiliknya dengan kuasa yang tidak dapat disangkal, kuasa yang membuatnya kuat untuk melakukan kebaikan, kuat untuk melawan kejahatan, kuat untuk menanggung kesulitan. Apakah kita bisa memperoleh karakter ini atau sifat-sifat ini dari orang lain? Bisa nggak? Bisa nggak? Tidak bisa. Harus ditumbuhkan oleh kita sendiri. Mulai kapan? Mulai sekarang. Jangan nanti kalau udah gawat, hukum hari Minggu udah diberlakukan, gawat ya. Kalau masih harus mengembangkan sifat-sifat ini, karakter ini akan sulit sekali. Karena waktunya sudah sangat-sangat singkat. Seperti Brother Binadi selalu mengatakan, ya kita masih punya waktu yang sangat-sangat pendek ya. Ya. Mungkin kata Brother Binadi di khotbahnya yang sebelumnya itu, kalau nggak salah lewat 2-3 tahun. Ya. Semoga Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita melalui Roh Kudus-Nya supaya kita apa? Supaya kita kuat berdiri teguh kepada kebenaran. Amin.